Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan subuh yang mulia ini kita sekalian dapat kembali dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita membahas kitab Masailul Jahiliyah. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Melanjutkan pada kesempatan subuh yang mulia ini, yang mana kita sampai di dalam permasalahan yang ke-40 di dalam Masailul Jahiliyah, yaitu perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, al-arba'un at-ta'til ka qauli ali fir'aun. Permasalahan yang ke-40 adalah at-ta'til, mengosongkan, seperti perkataan keluarganya Fir'aun. Di dalam pernyataan muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di antara masalah jahiliyah adalah perbuatan ta'til. Perbuatan ta'til yang dimaksud, at-ta'til diambil dari kata-kata attala yu'attilu ta'tilan, diambil dari atal. Atal itu artinya al-khulu wal faragh wat tark. Arti daripada makna atal itu adalah al-khulu, kosong. Khalin, tidak ada. Faragh, kosong. Wat tark, dan meninggalkan, yakni ditinggalkan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim disebutkan wa bi'run mu'attalah, wa bi'run mu'attalah, sumur yang mu'attal. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, maknanya adalah bi'run matrukah, sumur yang ditinggalkan. Sumur apabila ditinggalkan, apa yang terjadi? Kering. Dia akan kering, kosong dari air. Khalin, faragh. Maka inilah makna daripada atal. At-ta'til artinya mengosongkan. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan di dalam masalah jahiliyah? Dikatakan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ta'til, yakni ta'til
itu ada 3 macam. Ta'til itu ada 3 macam, dan ta'til yang dimaksud adalah melakukan pengosongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengosongkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'til yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu yang disebut dengan ta'tilul masnu' minas sani'. Meniadakan masnu', sesuatu yang dibuat dari yang membuat. Dengan kata lain, orang-orang jahiliyah meniadakan makhluk ini dari pencipta. Meniadakan makhluk dari pencipta. Yani dengan kata lain, mereka mengatakan bahwasannya tidak ada pencipta alam semesta ini. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam pernyataan at-ta'til kaqauli ali Fir'aun, seperti perkataan keluarga Fir'aun. Yani ketika Fir'aun mengatakan wa ma rabbul alamin, dan apakah Rabbul Alamin itu? Fir'aun mengatakan, siapa pemilik Tuhan semesta alam ini? Tidak ada. Rabbul Alamin tidak ada. Ini yang dikatakan oleh Fir'aun dan keluarganya. Makanya pernyataan ini adalah pernyataan mengingkari tentang adanya pencipta terhadap alam semesta. Maka inilah yang disebut dengan al-jahiliyah. Jahiliyah yang ta'til yang pertama, yakni ta'til al-makhluqat min khaliqiha, meniadakan makhluk ini dari penciptanya. Yang kedua, ta'til yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah ta'tilul khaliq amma yajibu lahu minal ibadah wahdahu la syarikalah. Meniadakan sang pencipta dari apa yang wajib bagi sang pencipta daripada peribadatan kepadanya semata. Yani Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Allah Ta'ala yang memilikinya, menguasainya, dan Allah Ta'ala yang mengaturnya. Tapi ditiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala haknya untuk diibadahi, diesakan di dalam ibadahnya. Maka dari itu ini banyak dilakukan oleh hampir semua orang-orang ahlul jahiliyah, dan inilah yang disebut dengan syirik. Syirik di dalam ubudiyah, sebagaimana yang pertama tadi syirik di dalam di dalam rububiyah, syirik di dalam rububiyah, dan yang kedua adalah syirik di dalam uluhiyah, meniadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala haknya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan di dalam surat Al-Baqarah, dan kalau kita urut, dia adalah perintah yang pertama yang ada di dalam Al-Quran kepada manusia. Coba kalau kita lihat dari surat Al-Fatihah, perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia adalah ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamun.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan yang kokoh, dan menurunkan dari langit air, menumbuhkan dengan air itu buah-buahan, mengeluarkan dari air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Mudah-mudahan dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan di dalam ibadah. Kalian jangan menjadikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Kalau kalian mengetahui hal ini, maka inilah ta'til yang kedua, meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala haknya, hak untuk disembah, hak untuk diibadahi satu-satunya. Ta'til yang ketiga, yakni ta'til di dalam al-asma was sifat. Ta'tilullah, meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala an kamalihi al-muqaddas, an kamalihi al-muqaddas, meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya yang suci. Allah yang maha sempurna dan Allah yang maha suci ditiadakan dengan cara dikotori, dengan cara ditiadakan. Dikatakan ta'til di dalam al-asma wa sifat, yang pertama itu dilakukan dengan cara mendustakan. Seperti yang telah kita jelaskan pada permasalahan yang sebelumnya, ta'til di dalam al-asma wa sifat itu terjadi yang pertama dengan mendustakan. Allah memiliki sifat yang sempurna, kemudian didustakan, Allah tidak punya sifat itu. Mengosongkan, meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya. Seperti orang-orang jahiliyah di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan Rahman, dia mengatakan wa mar-Rahman. Ketika disebutkan Ar-Rahman, mereka mengatakan wa mar-Rahman. Apa ini maksud dengan Rahman? Meniadakan, mendustakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasul memerintahkan uktub Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menolak dan mengatakan Bismillahumma uktub, tulislah apa yang biasa kita tulis. Tidak ada Ar-Rahmanirrahim, tidak ada. Jadi mereka mendustakan kalau Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini namanya ta'til. Yani mendustakan, menolak. Yang kedua, di antara bentuk ta'til di dalam al-asma wa sifat atau di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala al-muqaddas, yaitu adalah dengan cara memberikan nama Allah Subhanahu wa taala itu kepada nama-nama berhala. Nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala diberikan kepada nama-nama berhala. Mereka yakini berhala-berhala itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terkesan bahwasannya itu adalah perwujudan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perwujudan daripada Allah tabaraka wa ta'ala kepada berhala-berhala itu. Ini namanya mengambil haknya Allah diberikan kepada selain
Allah di dalam asma wa sifat. Yang ketiga, at-ta'til itu dengan cara meyakini bahwasannya nama-nama daripada berhala itu diambil daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi mengambil nama Allah untuk di sini Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang ada pada manusia, sifat yang ada pada berhala. Allah Subhanahu wa ta'ala diberi sifat dengan sifat-sifat yang ada pada manusia, pada berhala. Sifat-sifat yang tidak sepatutnya untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala diberi sifat oleh orang-orang Yahudi, Allah itu fakir. Allah fakir, miskin. Allah bakhil. Ini orang-orang Yahudi menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan apa? Yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini ungkapan kalau tangan terbelenggu itu tangan yang tidak mau memberi. Maka Allah mengatakan gullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Gullat aidihim, tangan mereka yang terbelenggu, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang telah mereka katakan. Bahkan tangan Allah terbuka lebar, menginfak, menafkahi sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka ini meniadakan, mengosongkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang sempurna. Sebagaimana mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Katanya mereka seperti diceritakan oleh Allah, sungguhnya Allah itu miskin, fakir, dan sedangkan kami adalah orang-orang kaya. Seperti yang telah kita sebutkan, ada seorang rahib daripada Yahudi yang bernama Finhas selalu didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam kitab kalian, ada di dalam kitab kalian. Katanya mereka, kami tidak butuh kepada Allah. Allah itu miskin sedangkan kami kaya. Allah yang butuh kepada kami. Ini ungkapan-ungkapan orang jahiliyah menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya makhluk. Makanya yang ketiga, ta'til di dalam asma wa sifat ini adalah, yang pertama adalah takdzib, yang kedua adalah meyakini nama-nama Allah itu ada pada berhala. Makanya mereka memberi nama berhalanya Al-Lat, yang dikatakan Lat itu taknis daripada ilah. Allah muannasnya apa? Al-Lat, katanya mereka. Kemudian Uzzah itu muannas daripada Al-Aziz. Al-Manat itu muannas daripada Al-Mannan. Maka itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Lata wal Uzza wal Manat itu mereka yakini bahwasanya itu diambil daripada nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Kemudian yang ketiga adalah tadi ta'til dengan cara menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak.
tidak sepantasnya. Kemudian yang keempat, memberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri nama pada dirinya. Allah tidak memberikan nama kepada dirinya kemudian diberi nama Allah dengan nama itu. Ini keyakinan yang bid'ah di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya makhluk. Maka inilah yang disebut dengan ta'til. Maka ini semuanya dilakukan di zaman jahiliyah, baik dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara, maupun dilakukan oleh orang-orang apa? Dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Yani mereka seperti misalnya memberi nama atau menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak pantas, seperti dilakukan oleh orang Yahudi, menyifati Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dengan mengatakan Uzair anak Allah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani juga seperti itu, mengatakan Isa anaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang musyrikin, mengatakan malaikat itu adalah banatullah. Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh mereka. Sebagaimana mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang Allah tidak kasih nama. Yani mereka memberi nama Allah dengan nama yang Allah tidak sebutkan. Contohnya apa? Mereka mengatakan Baba, Bapak, Tuhan Bapak. Makanya mereka ini terjadi dengan mengatakan Bapak telah pulang ke rumah Bapak di surga. Hal-hal yang semacam ini sesungguhnya menyifati Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka memberi nama Allah dengan nama yang Allah tidak beri nama dirinya, maka ini adalah perbuatan orang ahlul jahiliyah. Ini namanya ta'til, meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala an kamalihil muqaddas, dari kesempurnaan Allah yang suci, mengotori Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga perkara yang dimaksud dengan ta'til. Yang kalau kita lihat ta'til itu ada di dalam ta'til an rububiyatillah, an uluhiyatillah, wa an asma'ihi wa sifatihi. Maka ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengukuhkan, menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rububiyahnya. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah bahas di berbagai kesempatan tentang bagaimana penetapan penciptaan ini. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada, kalau kita mau melihat kepada kitab mana saja yang berani mengatakan bahwasannya ada Tuhan, Dia yang menciptakan alam semesta. Tidak ada di dalam agama apapun. Karena apa? Tidak ada Tuhan yang mereka pertuhankan itu kecuali mereka adalah lahir. Tidak ada benda yang dipertuhankan kecuali ada yang membuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka itu pencipta? Maka tidak ada yang berani mengatakan dirinya pencipta. Tidak ada yang berani mengatakan dirinya pencipta. Tuhan mana saja, satu-satunya zat yang mengatakan dia yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita lihat Tuhan-Tuhan dari zaman terdahulu yang dipertuhankan, dari Raja Namrud, dia hanya bermain logika saja. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, katanya Nabi Ibrahim. Ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil dua budak, yang ini bunuh, ini biarkan hidup. Coba, ini hanya membantah dengan retorika saja, dan tidak. Orang yang waras bukan itu maksudnya. Hidupkan dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang bisa. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang mendatangkan matahari dari timur ke arah barat, datangkan matahari itu dari arah sebaliknya. Kalau kamu memang mampu. Fabuhitalladzi kafar. Maka terungkaplah kedustaan daripada orang yang kafir. Siapa yang bisa mendatangkan? Siapa yang bisa mendatangkan matahari dari barat menuju timur? Maka dari itu ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ini, ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada beribadah kepadanya saja, maka tidaklah semua Rasul itu kecuali diutus untuk kepentingan ini. Kepentingan hanya menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala peribadatan semata. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan tidak diperbolehkan untuk siapapun dari selain Allah. Dan sebagaimana pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang menetapkan tentang asma wa sifatillah, tentang kamalillahi al-muqaddas, menetapkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, yaitu menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati, dengan makna yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa yang kita fahami, tapi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya makna kesempurnaan. Kita mengetahui maknanya, tapi hakikat sesungguhnya daripada bagaimananya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maka inilah, dan di masa kita ini, adakah permasalahan jahiliyah ini masih ada? Meniadakan Allah Subhanahu, orang yang meniadakan daripada alam semesta ini pencipta banyak. Maka kita melihat bahkan di dalam iklan-iklan pun kadang mendidik manusia untuk menjadi ateis. Tidak mengatakan pencipta yang memberikan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi alam memberikan. Alam telah memberikan, alam. Jadi seakan-akan segalanya ini terjadi begitu saja. Karena memang seperti itu, dan mereka mengatakan bahwasanya itulah yang muttafaq, itulah yang disepakati oleh dunia. Bahwasanya yang disepakati oleh dunia itu adalah tidak adanya sang pencipta. Segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Ini adalah kebodohan. Kemudian apakah masih ada ta'tilullah amma yajibu lahu minal ubudiyyah wahdahu la syarikalah? Apakah masih ada orang yang meniadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala haknya
untuk disembah satu-satunya? Banyak. Jangan kita bicara tentang orang non-Islam. Kita bicara orang Islam masih banyak tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang dimaksud dengan tauhid la ilaha illallah itu adalah bukan menyembah Allah saja, tapi menyembah Allah dan tidak mau menyembah kepada selain Allah. Orang yang menyembah Allah belum tentu orang muslim. Orang yang menyembah Allah belum tentu orang muslim. Yahudi nyembah siapa? Allah. Nasrani nyembah Allah. Orang musyrikin Quraisy zaman dahulu nyembah siapa? Menyembah siapa? Nyembah Allah. Semua nyembah Allah. Yang membedakan kita dengan mereka apa? Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Itulah yang disebut dengan tauhid. Sedangkan orang musyrikin menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Walaupun maksud dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka itu kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana mereka yang menyembah dari selain Allah, daripada Yahudi dan Nasrani, mereka pun beranggapan hal yang sama untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membedakan. Makanya Islam adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah satu-satunya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jahiliyah ini masih banyak. Ini yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga pun juga masih banyak. Adanya orang-orang seperti Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, dan semua aliran yang di dalam keyakinannya mereka tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya orang Jahmiyah meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala semua sifat. Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya sifat. Menetapkan bagi Allah sifat sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk, katanya mereka. Orang Mu'tazilah tadinya mengikuti pemikiran orang Jahmiyah. Dipikir-pikir lagi, kalau kita menetapkan bagi Allah seperti yang dikatakan oleh orang Jahmiyah, meniadakan dari Allah semua sifat, sama dengan kita tidak punya Tuhan. Kalau dipikir-pikir, sama dengan kita mengatakan, saya punya rumah. Ditanya, rumah kamu lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3? Tidak ada lantai. Rumah kamu alamatnya di mana? Tidak ada alamat. Rumah kamu warnanya apa? Tidak ada warna. Rumah kamu punya jendela apa tidak? Tidak ada jendela. Tidak ada pintu. Tiangnya berapa? Tidak ada tiang. Kesimpulannya apa yang dibilang? Kamu tidak punya rumah. Maka terjadilah pemikiran yang membuat masalah bagi kepalanya orang Mu'tazilah. Maka kemudian mereka mengeluarkan suatu solusi. Apa solusinya? Kalau begitu harus dikasih solusi ini. Allah itu harus ada. Maka dari itu ada yang mereka sebut dengan sifat daruriyah. Sifat darurat. Ini asalnya memang tidak ada, tapi ini
darurat untuk Allah. Maka kemudian sifat darurat itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan nama sifat wajib bagi Allah. Jadi siapa yang mewajibkan sifat itu? Siapa yang mewajibkan sifat itu? Bukan atas dasar firman Allah dan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi didasarkan atas logika berpikir kalau kita tiadakan dari Allah semua sifat, maka kita sama dengan tidak punya Tuhan. Oleh karena itulah maka kita harus membuat solusi untuk menetapkan bagi Tuhan kita itu sifat. Maka membatasi sifat itu dengan menyebutkan sifat daruriyah. Maka sifat daruriyah itu disebutkan oleh orang Mu'tazilah 7. Disebutkan 7. Apa itu? Wujud, bukan wujud, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Ini yang disebut oleh mereka sifat daruriyah. Maka berkembang, sifat daruriyah di Mu'tazilah 7, di kalangan Asy'ariyah harus ditambah. Ditambah lagi 6 sifat yang dasarnya, yaitu wujud. Makanya ini yang dibanggakan oleh Aqil Siraj. Jadi yang menemukan sifat wujud itu adalah Imam Asy'ari. Jadi sebelum Imam Asy'ari ada menemukan ini, Allah itu tidak ada. Logikanya kan begitu. Yang menemukan sifat wujud bagi Allah itu adalah Imam Al-Asy'ari. Fahamnya kita apa? Oh, berarti sebelum Imam Asy'ari menemukan Allah itu tidak ada. Ini doktor. Makanya kita kadang-kadang bagaimana otaknya kok bisa menjadi ngeblank seperti itu. Jadi Allah Ta'ala tidak perlu pengakuan dari siapapun. Huwal ilah. Dia adalah ilah. Diakui oleh orang, tidak diakui oleh orang, Allah adalah ilah. Allah adalah pencipta. Diakui atau tidak diakui. Maka dari itu, ini Asy'ariyah, Maturidiyah menambahi dengan tambahan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Maka digabung menjadi berapa? 7 tambah 6, 13. Difikir lagi. Iya, kalau punya sifat, tapi kalau tidak melakukan juga tidak bisa. Itu masih kurang. Punya sifat, punya ilmu, punya ilmu. Tapi kalau ilmunya nggak digunakan, punya sifat kalam, bisa berbicara, tapi kalau dia tidak melakukan juga nggak bicara, iya kan? Maka dari itu sifat yang 7 tadi harus diaktifkan dengan menyebutkan qadiran, muridan, sami'an, basiran, hayyan, aliman, hayyan, mutakalliman. Maka jadilah kemudian 13 ditambah sifat yang dasar tadi 7 diaktifkan dalam bentuk yang aktif. Jadi 13 tambah 7 jadilah 20. Maka kemudian ditetapkanlah sifat wajib bagi Allah ada 30. Itu sejarah daripada bagaimana muncul sifat wajib. Jadi bukan didasarkan atas dalil Al-Quran mengatakan demikian, As-Sunnah mengatakan demikian, tidak. Oleh karena itulah di dalam keyakinan mereka semua sifat-sifat yang ada daripada sifat Allah di dalam Al-Quran haruslah dikembalikan kepada sifat yang 30. Yang
20. Harus dikembalikan. Makanya mereka mengenal kemudian istilah takwil. Mereka mengenal istilah apa? Takwil. Takwil di dalam sifatillah. Kenapa terjadi takwil? Terjadi takwil karena mereka sudah membuat konsep nama Allah, sifat Allah itu ada 20. Tidak boleh melebihi daripada 20 ini. Maka semua sifat yang di luar daripada 20 itu harus ditakwilkan menuju sifat yang 20. Makanya ini yang menjadi masalah. Maka dari itu ini sejarahnya supaya kita paham tentang permasalahan ini. Jadi masalahnya kembali lagi bahwasannya dasar yang dilakukan oleh mereka orang-orang Mu'tazilah adalah logika, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat, sedangkan ahli Quran, ahli hadis, para fuqaha, al-a'immah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dan difahami dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulnya. Inilah permasalahannya. Maka kita rasa bahwasanya ini sesuatu yang semestinya semua kita sadar tentang bahwasannya permasalahan ini haruslah dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dikembalikan kepada selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Permasalahan yang berikutnya yang 41 sesungguhnya ini adalah yang ke-41 itu adalah apa yang telah kita sebutkan, yaitu nisbatun naqais ilaihi kal walad wal hajah wat ta'ab ma'a tanzihihim wa rohbanihim am ba'di dzalik. Yani sifat permasalahan jahiliyah yang ke-41 yaitu menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat naqais, sifat kekurangan. Ini yang tadi kita sebutkan, di antara makna ta'til itu adalah tasmiyatullah bima la yalik, memberi nama atau mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Maka seperti apa? Menisbatkan kepada Allah sifat walad. Allah punya anak, Allah punya istri. Atau wal hajah, Allah itu membutuhkan. Wa ta'ab, dan Allah itu capek. Kemudian padahal mereka sendiri berupaya untuk membersihkan diri daripada itu semua. Di sini al-walad sudah, al-hajah sudah. Tadi orang-orang Yahudi mengatakan Allah yang butuh kepada kita, bukan kita yang butuh kepada Allah. Kemudian at-ta'ab, orang Yahudi juga mengatakan Allah itu capek. Jadi Allah menyebutkan Allah menciptakan alam semesta itu dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah. Jumat selesai. Hari Sabtu Allah capek, istirahat. Makanya itu harinya orang Yahudi. Liburnya Yahudi hari Sabtu. Dikatakan hari Sabtu Allah capek. Nyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang ini. Padahal mereka sendiri, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka sendiri kadang-kadang berupaya untuk mensucikan diri, tidak mau disifati dengan sifat itu. Seperti misalnya orang-orang Quraisy, tadi kita bilang orang Quraisy mengatakan malaikat itu apa? Banatullah. Orang-orang Arab mengatakan malaikat banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Tapi mereka sendiri ketika dilahirkan untuk mereka anak perempuan, mereka marah apa tidak?
mereka marah. Tapi Allah dikasih sifat dengan sifat apa namanya? Punya anak perempuan. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Sebagaimana juga orang-orang Nasara menyifati Allah Subhanahu wa taala punya anak, padahal sebagian pendeta mereka tidak mau punya anak, tidak mau menikah, tidak mau punya istri dan tidak mau punya anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mereka sifati punya istri, punya anak. Maka dari itu ini adalah sesuatu yang tidak yakni mereka sendiri menolak. Mereka sendiri menolak. Sebagaimana adapun orang Yahudi jangan kita tanya. Maka mereka paling banyak pelanggaran di dalam memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang tidak layak. Sifat yang tidak layak. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini yang berkaitan dengan masalah jahiliyah. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan di dalam masalah yang ke-42. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.